Puji Tuhan ya, Tuhan masih menolong sampai detik ini. Semua kena anugerahnya. Nah teman-teman, saya lanjutkan sini saya itu tentang mengapa saya percaya. Nah teman-teman, di mengapa saya percaya ini ada dua tahap itu. Ya. Nanti tahap pertamanya itu mulai dari sesi 1 kemarin sampai sesi 7 dan itu sudah berlalu gitu. Nanti tahap keduanya itu dari sesi 8 sampai ke 14. 1 sampai 7 kemarin itu kita fokus untuk sharing tentang cara kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya, kita memberikan bukti sampai 7 kemarin tuh. Nah, dari 8 sampai 14 ini kita waktunya mendengar. Kita waktu mendengar mereka yang ateis ini, apa sih alasan mereka. Nah, kita dengarkan alasan mereka, lalu baru kita kasih tanggapan. Jadi itu kita bahas di sesi 8 sampai 14 nanti. Dan ini adalah hari pertamanya, yaitu sesi 8 gitu. Yaitu kita mendengarkan apa kata-kata mereka, apa sih menjadi alasan mereka. Nah, kali ini saya mau sharing gitu ya, dari teman-teman kita yang punya pandangan tuh agnostik, skeptis, atau apatis gitu. Orang yang apatis, agnostik ini orang-orang kayak gini loh, orang yang punya pandangan kayak gini. Tuhan itu ada dan tidak ada itu kita tidak mampu tahu, karena Tuhan itu sangat besar dan kita ini kecil. Kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mampu mencari Tuhan. Kita nggak punya kemampuan itu. Jadi mereka pikir kayak gitu. Kita ini kan manusia, kita ini terbatas. Kita tidak mampu mengenal Tuhan gitu. Kita nggak mampu. Jadi kalau mereka ditanya, Tuhan tuh ada nggak? Mereka bilang, ya nggak tahu ya. Tuhan tuh ada nggak tahu ya. Soalnya kita nggak mampu menentukan Tuhan ada atau tidak ada, karena kita ini terbatas. Nah itu alasan mereka. Atau teman-teman kita yang skeptis gitu, skeptis itu ragu-ragu gitu. Jadi kalau mereka itu bilang kayak gini, ya nggak tahu Tuhan itu ada nggak sih, gitu ragu-ragu. Jadi kalau ditanya Tuhan ada nggak, ya nggak tahu Tuhan itu ada nggak ya, gitu. Itu orang-orang yang skeptis. Atau orang-orang yang apatis tuh kayak ateis praktis gitu ya. Apatis tuh kayak gini loh, itu nggak peduli gitu. Jadi kalau dia ditanya Tuhan tuh ada nggak, mereka bilang ya nggak tahu Tuhan adakah, Tuhan tuh tidak adakah, ya biarin saja, saya nggak peduli gitu. Jadi kayak dia nggak peduli dengan keberadaan Tuhan, ada nggak ada ya biarin saja gitu. Jadi setidaknya ada 3 kelompok ini yang punya pandangan yang hampir mirip-mirip gitu. Agnostik, ya kita nggak tahu karena kita nggak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengenal Tuhan. Orang yang skeptis ragu-ragu gitu. Orang yang apatis tidak peduli gitu. Mungkin mereka akan memberikan alasan lain. Mereka mengatakan, saya itu sudah selidiki ke semua agama dan saya menemukan setiap agama itu pasti ada satu pengajaran yang salah. Jadi agama itu tidak ada yang bisa menceritakan Tuhan dengan benar. Ada aja salahnya. Kristen ada salahnya, Islam ada salahnya, Buddha ada salahnya. Jadi mereka terkadang bilang kayak gitu. Nah, bagaimana kalau contohnya ada teman kita yang kayak gitu? Bagaimana cara kita menolongnya? Oh, kamu nggak boleh kayak gitu. Enggak, teman-teman. Kita mau coba sharing sama mereka pelan-pelan. Yang pertama bahwa kita harus mengatakan bahwa saya setuju dengan teman-teman agnostik bahwa kita itu manusia yang terbatas. Kita itu tidak mampu mencari Tuhan, tidak mampu. Kita itu kalau contohnya kita cari Tuhan, kita nggak akan mampu menemukan Tuhan, nggak mampu. Tetapi dalam kekristenan itu unik. Bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang memperlihatkan dirinya, Tuhan yang memberikan informasi tentang dirinya. Makanya kita tahu Tuhan itu ada. Jadi kalau contohnya kita yang cari Tuhan, jelas saya setuju kita tidak mampu. Tetapi di dalam kekristenan itu Tuhan yang datang untuk menunjukkan bahwa dia itu ada. Makanya kita percaya. Itu sharing yang pertama gitu, supaya mereka bisa paham bahwa kekristenan itu kita bukan cari Tuhan, tapi Tuhan yang menyatakan dirinya. Lalu untuk teman-teman yang bertiga pandangan ini ya, setidaknya saya mau sharing sama teman-teman. Kalau teman-teman yang punya pandangan kayak gini, saya mau memberikan sebuah kutipan gitu ya. Ada seorang bernama itu Blaise Pascal gitu. Dia itu dalam bukunya itu dia membuat sebuah taruhan teman-teman. Dia mengatakan kayak gini, ayo kita coba hitung untung rugi gitu. Kalau contohnya ya,
di dunia ini kita menjadi orang percaya ini, kita orang percaya. Kalau contohnya nanti kita ini percaya Tuhan dan suatu saat nanti di kematian dan ternyata Tuhan itu ada, berarti kita menang dong karena kita percaya ada ya Tuhan. Tetapi kalau contohnya nanti ya, kita ini percaya di dunia, kita percaya ada Tuhan, tetapi nanti akhirnya sebenarnya Tuhan itu nggak ada, kita nggak rugi loh. Jadi baik percaya, kalau contohnya kita percaya dan nyatanya Allah itu ada, kita menang. Tapi kalau contohnya kita percaya, nyatanya Allah tidak ada, kita nggak ada ruginya. Tapi kalau contohnya di dunia kita tidak percaya, tapi nyatanya nanti Tuhan itu ada, hancurlah kita. Atau kita itu tidak percaya, tapi nyatanya memang tidak ada, yang nggak ada ruginya juga. Jadi dia memberikan sebuah taruhan kayak gitu, taruhan Paskal ini. Jadi lebih untung mana? Lebih untung percaya Tuhan. Karena kalau contohnya percaya Tuhan, kalau contohnya Tuhan ada, kita menang. Tapi kalau contohnya nggak ada, kita nggak ada rugi apa-apa. Tapi kalau kita nggak percaya, kalau contohnya nanti suatu saat Tuhan ada, hancurlah kita, rugi kita. Jadi kita lebih beruntung untuk tetap percaya Tuhan. Karena tetap percaya Tuhan, kita ada peluang untuk menang. Tidak percaya Tuhan, peluangmu sudah jelas tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah sebuah logika sederhana ya untuk bisa menerima itu. Ini cocok untuk teman-teman yang agnostik gitu ya, untuk teman-teman yang skeptis dan apatis gitu. Teman-teman coba pikirkan ulang ini, coba pikirkan ini. Ini bukan hanya logika sederhana, ini logika yang benar-benar mampu untuk menenangkan hati kita yang ragu, yang seakan-akan tidak paham gitu ya, atau orang-orang yang tidak peduli. Teman-teman pikirkan alasan ini. Kalau kamu percaya Tuhan, nanti kalau contohnya Tuhan pun ada, kamu beruntung. Kalau Tuhan tidak ada, kamu nggak ada apa-apa. Sehingga itulah alasan mengapa saya percaya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang punya pandangan agnostik, skeptis dan apatis gitu ya. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita belajar teologi secara santai saja. Thank you.